kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kau yang bersamaku. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada minggu ini. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita ambil waktu untuk bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan menyambut Tuhan dengan pujian kita dari PKJ nomor 4. Jemaat kami undang untuk berdiri. Angkatlah hatimu kepada Tuhan, bunyikanlah kecapi dan menari.
Ibadah Prapaskah pertama ini kita alaskan di atas pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bersama-sama kita akan menyerahkan ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang Maha Pemurah, kami bersyukur ya Bapa untuk setiap kasih, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena sepanjang malam kami boleh mengistirahatkan tubuh kami hingga pagi bangun dengan keadaan kesegaran jiwa Tuhan Yesus, dan badan kami juga boleh merasakan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini sebagai ungkapan syukur kami bersama-sama jemaat Tuhan di tempat ini hendak bernyanyi memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Bapa, tolonglah jadikan hati kami hati yang siap untuk menerima berkat-berkat yang dari Tuhan. Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap jemaat juga yang hadir. Kami petugas yang mengambil bagian dalam pelayanan ini juga kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita akan membaca nats pembimbing kita yang terambil dari Mazmur 25 ayat 1 sampai yang kedua, dilanjutkan dari ayat yang ke-10. Kita akan membaca secara responsoria. Saya akan membacakan ayat yang 1. Bapak, Ibu, dan jemaat dipersilakan untuk membacakan ayat yang kedua. Ayat yang 10 kita bersama-sama. Nats pembimbing dari Mazmur 25 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Dari Daud kepadamu, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atasku. Ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya. Amin. Bapak, Ibu, kita akan menyambut Mazmur Sukacita ini dengan pujian Dia Tak Pernah Gagal. Jemaat kami undang untuk berdiri.
Bersama-sama kita akan membacakan hukum kasih yang terambil dari Markus 12 ayat 28 sampai 34. Demikian hukum kasih bagi kita. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahkan tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu pada Yesus. Demikian hukum kasih pada saat ini. Bapak Ibu, kiranya kita senantiasa mendapat pertolongan Tuhan untuk melakukan hukum kasih di dalam kehidupan kita. Namun kita pun lemah, banyak sekali melakukan kesalahan dan pelanggaran. Untuk itu, dengan segenap hati kita akan menaikkan penyesalan dosa kita melalui pujian sejauh timur dari barat.
Bersama-sama kembali kita akan menghadap Tuhan, memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, Engkaulah Sang Maha Kasih dan benar. Kami mengakui kesalahan dan dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, sebab besar kesalahan itu. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sadar akan pelanggaran kami. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, Allah kami, sumber sukacita kami. Amin. Jemaat terkasih, dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan membaca berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang diambil dari 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Kembali kita akan membacakannya secara bergantian. Untuk ayat yang genap, ayat 18, ayat 20, ayat 22, kami mohon kaum ibu, kaum wanita untuk membacakannya. Sedangkan ayat yang ganjil, ayat 19 dan 21, kaum pria untuk membacakannya. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Mari kaum ibu. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk saudara kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahtera, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Amin. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru pagi ini bagi kita semua. Bapak Ibu, bersama gereja-gereja segala abad kita akan memperbaharui iman rasuli kita. Mari jemaat kami undang untuk berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kita dari PKJ Kidung Pelengkap Kidung Jemaat nomor 165, Janji yang Manis. Mari kita berdoa. Allah yang berjanji dan yang tidak pernah mengingkari janjinya bahwa Engkau akan setia dan tidak pernah membiarkan kami sendiri dan sendirian. Janji itu Engkau pun tepati hari ini, di mana hari yang Tuhan kuduskan untuk kami semua. Engkau beri kesempatan pada setiap kami untuk mengkuduskannya, menyendirikan bagi Tuhan, mengkhususkan bagi Allah, untuk kami memuji dan memuliakan Tuhan, dan juga belajar mendengar firman-Mu serta taat melakukannya. Saatnya tiba untuk mengikuti petunjuk dan pesan-pesan surgawi Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pada kalender gereja minggu ini
gereja-gereja Tuhan memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Kita akan mendengar berita Prapaskah yang pertama dari kitab Kejadian pasal 9 ayat yang 18, ayat 8 sampai 17. Kemudian dilanjutkan Injil Markus pasal yang pertama ayat 12 sampai 15. Kita buka Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari pahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Sebagai bacaan nats kita dari Markus pasal 1 ayat yang ke-12 sampai 15. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah, dan lebih berbahagia lagi kalau kita melakukannya dalam hidup kita. Amin. Tema Minggu Prapaskah yang pertama adalah Allah menggenapi janji. Saudara-saudara, kita semua merasa lega sebagai warga bangsa yang telah melewati sebuah pesta yang meskipun belum usai total, tetapi sudah mendekati usai sebuah pesta, yaitu Pilpres dan Pileg yang sudah selamat, dan hasil quick count-nya sudah nampak, tinggal real count-nya yang masih dalam perhitungan.
tunggu hasil validasi dari KPU. Siapa pemenang sesungguhnya dari pilihan mayoritas rakyat? Nah, saudara-saudara, pertanyaan yang bisa diajukan adalah apa yang masih tersisa dan yang menjadi tanda tanya, saudara-saudara, dari seluruh rangkaian Pilpres dan Pileg itu. Kalau saya tanya pada saudara, pasti saya akan mendapat banyak jawabannya. Apa yang masih tersisa dan yang masih menjadi tanda tanya kita setelah pemilu itu. Tetapi dari sekian jawaban, saya yakin bahwa saudara tidak akan keberatan kalau saya mengatakan bahwa yang masih tersisa dan masih menjadi tanda tanya kita adalah janji. Ada yang keberatan, saudara-saudara? Enggak ya? Kita semua masih ingat janji-janji para kontestan kalau diberi amanat dan mandat oleh rakyat. Ada yang dengan gagah berani berjanji BBM akan gratis kalau saya diberi mandat dan amanat rakyat. Ada yang berjanji juga dengan gagah akan memberi makan gratis, sekolah gratis, minimal satu keluarga, satu sarjana, dan berbagai macam janji yang lain. Hebat dan dahsyat-dahsyat janji para kontestan di dalam kontestasi mereka. Mari kita belajar dari kenyataan, saudara-saudara. Apa nyatanya? Apa fakta yang ditemui, yang diterima oleh masyarakat selama ini? Kalau kita buka lembaran sejarah, kita buka lagi lembaran para janji-janji yang pernah dijanjikan oleh para kontestan, dan juga mungkin janji-janji yang pernah kita dengar dari orang-orang yang pernah berjanji kepada kita. Ternyata rakyat itu kenyang dijejali janji. Tetapi setelah terpilih, mendapat mandat dan amanat, ternyata janji tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi, kata sebuah lagu. Jauh api dari panggang, jauh pernyataan dari kenyataan. Beda jauh antara sensasi dengan realita. Yang ada begitu, yang sering dan banyak kita terima seperti itu. Dan itulah manusia. Lidahnya tidak bertulang. Kata orang, pagi tempe, sore dele. Bisa mulur mungkret, mencela mencele. Tetapi bukan cuma capres loh, saudara-saudara. Bukan cuma wakil rakyat juga, tetapi juga rakyatnya. Kita semua, ya saudara, ya saya, rentan terhadap pengabaian janji. Benar tidak? Sebagai pendeta, saudara-saudara, biasanya setiap kali kepada calon baptis atau sidi saya bertanya, apakah Anda, apakah kamu akan setia kepada Tuhan Yesus? Dan apa jawab mereka? Rata-rata mereka menjawab, ya, siap, akan setia. Lalu saya tanya lagi, loh, kalau kamu yang cowok ketemu cewek yang cantik, kaya, seperti Ayu Ting Ting, kamu cinta dan ngajak kawin,
Tetapi yang kamu cinta itu beda kepercayaannya, dan dia mengajak kamu pindah agama. Apa jawab mereka? Rata-rata baik yang cowok maupun yang cewek, mereka mengatakan tidak mau, Pak Pendeta. Ada juga yang menjawab dengan gagah, mau, asal dia ikut saya jadi Kristen. Wah, hebat, luar biasa. Tetapi faktanya yang menyedihkan, saudara-saudara, di antara yang setia sampai sekarang, ada juga yang lupa dengan janjinya. Ada yang sudah tidak ke gereja lagi, bahkan ada yang pindah keyakinan. Lagi-lagi janji tinggal janji. Bulan madu pun hanya mimpi katanya. Dan masih banyak lagi, saudara-saudara, pengingkaran janji manusia atas nama apapun, termasuk atas nama Tuhan. Coba kalau lihat, saudara-saudara, para pejabat yang kena OTT KPK, mereka semua selalu disumpah berjanji atas nama Tuhannya masing-masing. Ada yang di bawah kitab suci, ada yang Kristen itu pegang kitab suci. Tetapi apa? Itu atas nama Tuhan. Apakah engkau akan setia mengemban amanat dan kepercayaan serta tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan? Bagaimana jawab saudara Anu dan bagaimana saudara Ani? Si Anu dan si Ani selalu mengatakan ya dengan segenap hati. Tetapi yang terjadi apa, saudara-saudara? 2 bulan, 3 bulan, paling lama setahun, 2 tahun, kena OTT KPK. Janji yang diucapkan di bawah kitab suci dan di atas kitab suci dilanggar juga, disaksikan oleh orang banyak, malah lewat layar lebar televisi. Artinya seluruh rakyat 200 sekian puluh juta melihat janji itu, dan dengan entengnya janji itu dilanggar. Nah, kalau manusia itu sering lupa atau alpa atau abai dengan janjinya, bahkan melupakan apa janjinya, bagaimana dengan Allah? Saudara-saudara, sesudah peristiwa banjir raksasa melanda bumi dan Tuhan menyelamatkan keluarga Nuh, maka di situ Allah membuat perjanjian dengan Nuh dan keturunannya serta segala makhluk yang hidup. Bukan cuma Nuh dan keturunannya, tapi juga makhluk-makhluk yang lain. Pada ayat 11 sampai 13 yang kita baca tadi, kita mendengar, aku menetapkan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini, setelah banjir besar itu, segala makhluk tidak akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan kamu. Allah berfirman, inilah perjanjian, tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup yang bersamamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Saudara-saudara, Allah berjanji mengadakan perjanjian dan memberikan kwitansi serta MOU-nya
dengan memberikan tanda busur di langit yang sering dikatakan orang sebagai pelangi. Setiap kali busur itu muncul, setiap kali busur itu nongol, manusia teringat akan janji Tuhan. Dan ini melegakan kita, menenteramkan manusia bahwa Allah masih memegang perjanjiannya. Bumi tidak akan dilanda oleh air bah yang menenggelamkan seluruh bumi ini. Dan ternyata saudara-saudara, sifatnya permanen, konsisten dan konsekuen serta konstan, tetap tidak berubah. Janji Allah itu sampai sekarang, meskipun Jakarta sering banjir di berbagai titik, pantai utara kemarin juga banjir, di Pantura itu ada di mana-mana, tetapi banjir itu selalu sifatnya areal, paling banyak regional, hanya sewilayah saja, atau paling besar ada senegara nasional, tetapi tidak pernah global. Banjir yang ada di dunia hanya paling titik-titik areal-areal atau seregional, sekota itu. Mungkin juga ada negara yang kecil kena banjir semuanya tenggelam, tetapi belum pernah muncul lagi banjir global yang menenggelamkan seluruh muka bumi. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya Allah itu menepati janjinya, memegang perjanjiannya. Allah itu konsisten, meskipun ribuan tahun dia tetap ingat akan janjinya. Pelangi busur yang Allah berikan itu, yang disebut manusia pelangi itu, selalu dihadirkan. Bukan itu saja, cuman janji soal banjir raksasa yang tidak akan ada lagi, tetapi juga saudara-saudara, ini janji yang menarik, bahwa Allah juga berjanji akan memberikan keselamatan yang utuh. Keselamatan bukan saja kita bebas dari maha bencana banjir, tetapi keselamatan hidup kita yang mau tenggelam di dalam dosa-dosa manusia, yaitu keselamatan dari dosa. Pada Markus pasal 1 ayat 15b dikatakan, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, waktunya sudah datang, realisasi janjinya segera diwujudkan, bahwa keselamatan itu sudah diberikan kepada manusia seluruhnya. Kalau kita membaca di dalam sejarah Alkitab, saudara-saudara, keselamatan itu ternyata mengalami perkembangan evolusi, mengalami tahapan. Pertama, kalau kita membaca, keselamatan itu sifatnya individual, keluarga, menjadi Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Efraim. Kemudian perkembangannya menjadi keselamatan suku, keturunan ini, keturunan itu. Lalu kemudian Allah meningkatkan karya keselamatannya lebih luas, keselamatan bangsa. Israel adalah umatku, anakku. Dan di dalam Yesus Kristus, keselamatan melebar, sifatnya universal. Jadi pertama-tama keselamatan itu sifatnya sangat partikuler, tetapi kemudian berkembang menjadi keselamatan yang sifatnya universal. Seluruh dunia, bahkan seluruh makhluk, bukan cuma kita, tetapi keseluruhan makhluk itu
diselamatkan oleh Allah di dalam Kristus. Dengan kedatangan Yesus Kristus, Allah mendamaikan dirinya. Ini kan angel, saudara-saudara. Kalau kita belajar tentang karya keselamatan Allah di dalam Kristus, itu angel. Jangan kita menganggap enteng, itu Allah kok. Susah itu. Kenapa susahnya? Karena keselamatan itu kan harus memenuhi dua unsur. Yang pertama adalah unsur keadilan. Manusia berdosa harus dihukum. Itulah yang namanya adil. Allah tidak bisa tidak harus menghukum kalau itu adil. Kalau Allah tidak menghukum, namanya bukan Allah, karena tidak adil. Tetapi bagaimana dengan unsur yang kedua yang harus dipenuhi di dalam diri Allah sebagai kasih? Allah itu mencintai. Jadi ada ketegangan antara keadilan Allah dengan kasih Allah. Kalau Allah menghukum, menghancurkan manusia, tidak ada yang selamat, di mana kasih Allah? Jadi ada ketegangan antara keadilan Allah dan kasih Allah. Nah, bagaimana supaya Allah bisa memenuhi dua hal yang bertentangan? Keadilan harus dihukum manusia yang berdosa, tetapi kasih harus menyelamatkan orang yang berdosa. Tahu letak persoalannya di situ. Itulah sebabnya kemudian Allah mendamaikan dirinya, kata Paulus. Allah memperdamaikan dirinya untuk menjadi korban demi memenuhi syarat keadilan itu, agar supaya manusia bisa selamat, sekaligus kasih itu tetap dialami oleh manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, oleh karena itu, ini bukan hal yang gampang ketika Allah membuat janji. Wong Allah itu janji ya gampang lah, wong dia bisa apa saja. Lah kalau kita, mana bisa kita begitu? Kita bisa tidak makan dong kalau seperti itu. Padahal saudara-saudara sekalian, janji itu ditepati oleh Allah tidak seperti yang kita pikirkan dan kita pikirkan serta kita bayangkan bahwa itu hal yang mudah saja dilakukan. Dan ketika Yesus datang memenuhi janji Allah itu juga tidak mudah. Pelaksanaan janji Allah di dalam Kristus juga tidak gampang. Ada tantangan dan kesulitan. Karena apa? Allah datang itu bukan cuma shalom saja. Datang ke dalam dunia itu bukan dunia yang nyaman-nyaman saja. Allah datang kepada kita bukan di tempat yang baik-baik saja. Karena dunia ini dikatakan oleh Alkitab begitu besar kasih Allah kepada kosmos, kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan beroleh hidup yang kekal. Kosmos, dunia ini adalah tempat yang gelap, tempat yang terpisah dari Allah, karena Allah suci, Allah kudus. Dunia ini setelah jatuh di dalam dosa itu terpisah. Tidak ada lagi sumber hubungan antara Allah yang kudus dengan dunia kosmos yang kotor. Nah, ketika Yesus datang untuk melaksanakan dan menepati janji Allah ini,
maka tantangan dan kesulitan itu langsung menghadang. Pada Markus 1 ayat 13 dikatakan, di padang gurun itu selama 40 hari ia dicobai iblis. Ia tinggal bersama dengan binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Saudara-saudara sekalian, ternyata menjaga, merawat dan melaksanakan janjinya itu bukan main sulap, bukan main simsalabim, adakabraka, bukan. Tetapi melalui proses manusiawi, melalui tahapan-tahapan waktui. Jadi bukan sesuatu yang membalikan tangan begitu saja. Oleh karena itu Allah, bukan. Yesus juga merasakan apa yang dirasakan manusia. Ia bisa lapar, ia bisa haus, bisa capek, bisa ngantuk. Dan ternyata bukan hanya kehidupan yang baik-baik saja ia temui dan hadapi, tetapi selama 40 hari puasa Yesus hidup bareng bersama, selain malaikat yang melayani dia, juga iblis dan binatang liar yang jelas memusuhi dan mengancam manusia. Ini tantangan, kesulitan dan proses yang Allah hadapi, yang harus dilewati demi mewujudkan janji untuk menyelamatkan kita dan dunia kosmos ini dengan segala sistemnya. Artinya saudara-saudara, menggenapi janjinya Allah tidak asal ngomong, tidak seperti para politisi asal ngomong aja janji mau menggratiskan BBM, mau memberi makan gratis. Saya sudah baca kapan makan gratisnya, ternyata 2029. Padahal janjinya itu ya pas mau selesai nanti, untuk kampanye yang akan datang kalau jadi petahana. Lah gimana? Katanya nanti supaya rakyat enggak ngalami kelaparan. Tapi ternyata ya begitulah saudara-saudara yang terjadi. Jadi Yesus pun begitu. Dia tidak hanya dilayani malaikat, tetapi juga dia hidup bersama, di dekatnya itu ada iblis dan binatang-binatang liar yang salah sedikit bisa mengancam, membahayakan manusia. Jadi ini sesuatu yang manusiawi dan waktui belaka. Nah saudara-saudara sekalian, tetapi dia tetap genapi janjinya. Dia adalah Allah yang menggenapi janji itu, meskipun itu menyakitkan. Tetapi demi komitmen, demi integritas, demi keselamatan manusia bahkan makhluk hidup yang lain, dia pantang ingkar janji. Dia tetap Allah yang menggenapi janji, meskipun jalannya butuh proses, dan prosesnya itu butuh waktu, dan di dalam proses itu menyakitkan, menghadapi bahaya dan kesulitan. Lalu bagaimana saudara dengan kita, dengan saudara, dan dengan saya? Siapkah kita selalu ketika mau berjanji, siap untuk membayar janji itu? Kalau tidak siap, kata Alkitab ya, di dalam Pengkhotbah pasal 5, kalau kita tidak siap untuk berjanji, Pengkhotbah pasal 5 ayat yang pertama, janganlah terburu-buru dengan mulutmu
Dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Lalu ayat yang ketiga, kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Artinya apa, saudara? Kita kan sering berjanji juga, ketika mau baptisan, ketika mau menikah, ketika kita diangkat naik jabatannya, disumpah atas nama Tuhan, dan perjanjian-perjanjian lain. Kalau kita memang tidak siap, ya jangan berjanji. Karena janji itu kan utang, nasar itu kan utang kepada Tuhan. Maka Tuhan katakan dia ada di surga di sana. Kita tuh masih di bumi, masih berdosa. Maka jangan cepat-cepat, lebih baik kalau tidak bisa menepati, mendingan tidak usah kita berjanji apapun waktunya. Apakah mau hidup baru? Apakah saya mau berjanji mau melayani Tuhan lebih hebat lagi? Atau kita mau berjanji untuk berhenti dari togel? Saya janji deh bulan ini akan berhenti main rumus. Baik. Sore-sore ketemu lagi di situ. Ngapain Mas? Rumus. Kadang-kadang malah di kuburan. Kadang-kadang di bawah pohon yang besar. Ngapain cari wangsit, cari nomor? Nggak tahu kalau di sini kayaknya sih nggak ada ya. Tapi banyak kalau di Jawa itu. Oh banyak ya. Ya kalau di Pok mah nggak ada, saya percaya. Tapi di luar ya tetangga kita. Mudah-mudahan kita nggak ngikutin deh. Ya. Kalau kita udah janji nggak main togel ya sudah. Lalu janji untuk apa gantinya? Jangan berhenti pada satu sisi tapi nggak untuk yang lain. Untuk apa kita berhenti? Sama seperti hari-hari ini mungkin ada yang puasa. Saya berjanji deh puasa 3 hari nggak makan daging. Ya jalani itu. Lalu kita belajar untuk menangkap apa artinya merasakan apa yang kita rasakan. Belajar apa dari puasa itu. Itu janji kita kepada Allah. Tapi kalau kita nggak bisa berjanji, ya nggak usah. Nggak usah, Tuhan saya mau puasa seminggu. Tidak pegang HP, bangun tidur langsung berdoa, melakukan pekerjaan biasa seperti yang lain. Tapi tidak pegang HP, pegang HP-nya malam. Saya pernah saudara-saudara puasa tidak pegang HP, dari pagi sampai sore malam. Kalau malam sekali memang saya buka, takut ada WA penting. Gitu. Tapi berhasil itu, pelan-pelan kadang-kadang berat sekali. Aduh ada apa ya? Kepengen tahu berita, kepengen ngerti macam-macam. Tapi kita puasa dari hal-hal yang sederhana. Ya, jangan seperti Tuhan Yesus tidak kuat lah. Tidak dianjurkan puasa 40 hari 40 malam, apalagi tidak makan, tidak tidur. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita janji untuk berhenti dari miras, saya sudah nggak mau minum tuak lagi, ya mulai belajar sedikit-sedikit. Itu kalau janjinya itu. Kalau belum bisa ya nggak apa-apa minum-minum lagi, asal jangan mabok. Kan gitu. Tapi saya kira nggak ada. Saya nggak pernah ditawarin tuak itu. Nggak ada kan? Oh, iya. Ya bersyukurlah. Saya percaya. Nggak apa-apa sih minum tuak asal nggak melebihi. Iya kan? Paulus juga mengatakan minumlah anggur untuk kesehatan, tetapi jangan sampai anggur yang memabukkan, kan gitu. Jadi nggak apa-apa sih minum tuak, nggak dilarang. Yang penting jangan sampai mabuk. Kenapa mabuk itu nggak boleh? Karena kalau mabuk kita kehilangan akal sehat. Iya, ngawur, jadi ngomongnya ngawur,
tindakannya nggak terkontrol, liar, itu bahayanya kan di situ, iya nggak? Tapi kalau itu untuk menghangatkan tubuh, lagi musim dingin, istrinya nggak di rumah, minumlah anggur supaya hangat tubuhnya, kan begitu. Jadi yang penting saudara-saudara, kalau kita apapun itu dalam janjinya lebih baik sederhana, mungkin satu janji tetapi ditepati, tinimbang banyak janji tetapi semuanya dilupakan atau sengaja melupakan. Itu membuat kita kehilangan komitmen, kita kehilangan integritas diri. Dan orang seperti itu adalah ya seperti itulah namanya. Dan Allah sudah memberikan contoh, meskipun berat tetapi itulah yang dilakukan Tuhan. Dia berjanji dan menggenapi janjinya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu dan penggenapan janji-Mu. Ajarlah kepada kami supaya kami pun mampu untuk menjadi orang yang berintegritas, satunya kata dan satunya perbuatan, agar Injil Tuhan nampak dan bisa dibaca melalui kehidupan kami yang setia dengan janjinya. Dimanapun janji itu kami ucapkan, dan kepada siapapun, baik kepada gerejamu, di hadapan jemaatmu, kepada suami atau istri, kepada lingkungan kami, maupun janji kami di hadapan para pejabat, oleh karena sumpah dan janji yang diberikan di lembaga, institusi kami semua. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas firman-Nya Bapak Pendeta. Kiranya firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sebagai ungkapan syukur kita saat ini, kita bersama-sama akan memberikan persembahan kita. Sebelum persembahan kita akan menyanyikan kidung respon firman Tuhan dari PKJ nomor 285, Bila Badai Menerpa Hidupmu.
Mari saudara-saudara, kita akan bersyafaat pada pagi hari ini. Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang selalu memberikan berkat penuh dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Kami bersyukur atas semua berkat yang Engkau berikan. Engkau telah berikan firman kepada kami pada saat ini. Biarlah firman itu tumbuh dalam hati kami dan hidup berkembang dalam kehidupan kami di masyarakat keluarga kami. Terima kasih Tuhan, bimbing kami untuk menjalankan firman-Mu itu Tuhan Yesus. Kami juga bersyafaat pada hari ini Tuhan Yesus. Bagi bangsa dan negara kami berterima kasih atas segala penyertaan-Mu hingga pada saat ini tahapan demi tahapan pemilu yang Kau tetap lindungi, tidak ada kerusuhan, dan pada akhirnya akan terpilihnya pemimpin untuk bangsa negara kami. Kami mohon berkati dan hadirkan Roh Kudus-Mu pada pemimpin-pemimpin bangsa negara kami agar menjalankan roda kepemimpinan negara kami dengan takut akan Engkau Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa di perusahaan kami, Sugar Group Company. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berkati perusahaan ini, Engkau telah berkati pabrik tumbuh-tumbuhan tebunya, Engkau telah berkati peralatan-peralatannya hingga pada saat ini kami tetap berada di sini mencari berkat jasmani kami Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau berkati juga pemilik perusahaan ini agar selalu memberikan kebijaksanaan yang membuat kami sukacita bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perusahaan ini dalam tangan kuasa dan perlindungan-Mu saja. Kami juga berserah diri Tuhan kepada semua pemberitaan kerajaan-Mu Tuhan melalui gereja, lembaga, misi, dan yayasan Kristen. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau saja yang bekerja, Engkau saja yang menurunkan Roh Kudus-Mu, Engkau saja yang memberikan mujizat-mujizat penuh bagi mereka yang menjalankan misi kerajaan-Mu Tuhan, agar mereka mendapat jiwa-jiwa dan mengenal Engkau sebagai Juru Selamat bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam kuasa-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami juga Tuhan mohon atas penyertaan-Mu atas program-program POK Gula Putih Mataram yang ada di sini Tuhan, program-program kerja di gereja kami Tuhan, Kau sertai, Engkau berkati kami satu dengan yang lain dalam mengerjakan program kerjaan majelis ini Tuhan. Kami mohon akan kesatuan hati bagi kami untuk menjalankan program kerja ini, tapi semuanya itu Tuhan hanya demi kemuliaan Engkau Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan Kau sertai kami. Pada saat ini juga Tuhan kami mohon Tuhan atas penyertaan, perlindungan-Mu dan berkat-Mu atas anak-anak kami yang sekolah di PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK dan perguruan tinggi. Tuhan sertai mereka, berikan Kau kabulkan keinginan mereka Tuhan agar menjadi anak-anak yang pintar, sukacita, takut akan Engkau Tuhan Yesus. Kami juga menserahkan anak-anak kami yang berada di luar site sini Tuhan Yesus. Kami mohon Kau lindungi, Kau lingkupi mereka dengan kuasa-Mu agar roh-roh jahat, roh-roh pembangkang, roh-roh yang merusak diri mereka Engkau tangkis Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan Yesus Kau sertai anak-anak kami yang ada di luar saat ini, karena mereka jauh dari pengawasan orang tua, dan kami hanya berserah kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan mendoakan pemuda-pemudi kami yang pada saat ini mencari pasangan hidup. Tuhan, kami yakin dan percaya pemuda-pemudi kami di sini, karena Engkau ciptakan mereka berpasang-pasang, mereka akan mendapatkannya itu Tuhan Yesus. Kami juga mohon Tuhan Yesus Engkau permudah mereka dalam mencari pekerjaan. Yakinkan mereka Tuhan bahwa
rencana-rencanamu kepada mereka ya Tuhan Yesus indah bagi mereka Tuhan Yesus, karena mereka akan berserah kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mohon Tuhan Yesus, mohon berkat atas kehamilan Ibu Silpi, Ibu Dahlia Ranto Sutumiang. Kami mohon Tuhan Yesus bahwa dengan adanya buah kandungan dari mereka, Engkau sertai, Engkau lingkupi agar menjadi tumbuh sehat dan pada nantinya akan dilahirkan dan selamat tanpa kurang suatu apapun. Berkati mereka, orang-orang tuanya, agar berserah diri kepada Engkau, bahwa itu adalah salah satu karunia yang mereka akan jaga dan akan menghidupinya Tuhan Yesus. Beri hati orang tuanya kesabaran Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan Yesus berdoa untuk jemaat kami yang sakit, Ibu Widiawati, Ibu Esther Sumarmi, Ibunda dari Ibu Yohana Dian, Ibu Norita Limbong, Ibunda dari Saudara Samuel. Kami mohon Tuhan Yesus berkati segala upaya kesembuhan bagi mereka dengan obat-obatan atau dengan kuasa dokter juga Tuhan Yesus, Engkau berkati biar menjadi kesembuhan bagi saudara kami ini Tuhan, biar mereka dapat sukacita dan selalu bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kami juga serahkan atas pemulihan Ibu Is Widodo, Ibu Wawang Juangsi, Ibunda dari Bu Nunung, Ibu Ngatpiah, Ibunda dari Bu Jani Ika, dan Bapak Mangunjak. Kami bersukacita Tuhan atas apa yang Kau berikan agar mereka menjadi sembuh pada saat ini juga. Mereka pada saat ini dalam pemulihan, Kau tetap berkati dalam pemulihan Tuhan Yesus agar menjadi sehat selalu dan selalu bersyukur atas segala kesehatan yang Engkau berikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ini, segala penyakit dan kesembuhan-sembuhan hanya dari kuasa Engkau Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kepada lansia-lansia di POGPM ini Tuhan Yesus, beri kesehatan selalu pada mereka yang lansia Tuhan Yesus, dan sukacita selalu, damai sejahtera selalu. Kami juga berserah diri Tuhan Yesus kepada orang tua kami yang sudah lansia di rumah kami masing-masing, di kampung kami masing-masing. Kami serahkan mereka Tuhan Yesus untuk Kau beri berkat kesehatan dan penghiburan sukacita bagi mereka Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan Yesus berserah diri. Kami Tuhan Yesus biarlah jemaat-Mu pada hari ini Tuhan Yesus akan mencurahkan syafaat-syafaat mereka pada saat ini Tuhan Yesus. Kami persilakan. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua yang Engkau karuniakan kepada kami. Semua upaya dan isi hati kami serahkan dalam kuasa penyertaan, kuasa perlindungan, dan segala kuasa yang Engkau ada dalam kehidupan kami. Kami tutup doa-doa kami ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, kemuliaan, dan sampai selamat. Amin.
Kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita. Sebagai nats persembahan terambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita akan memberi persembahan sambil memuji Tuhan dari PKJ nomor 265, bukan karena upahku. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan untuk kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini Tuhan Yesus. Bapa, sebagai ungkapan syukur kami datang membawa persembahan kami, persembahan hati kami, dan juga persembahan berkat-berkat Tuhan yang dilimpahkan di dalam setiap pekerjaan kami. Tuhan Yesus, kiranya persembahan kami ini boleh menjadi alat pelayanan Tuhan di gereja ini. Dan kami juga mohon berkat Tuhan bagi saudara yang mengelola persembahan ini. Kiranya kasih kemurahan Tuhan, hikmat Tuhan juga menyertai atas kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, untuk Warta Jemaat Minggu 18 Februari 2024, tadi kami di depan menitipkan tambahan, jadi tentang kebaktian keluarga. Dan mohon maaf jika sektornya mungkin ada yang berubah. Saya mencoba untuk memasukkan rumus di data yang ada yang diberikan ke saya dan jadilah seperti ini, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dulu sektor A, sekarang sektor B, ya itu rumus yang memainkan, gitu ya Bapak Ibu. Baik, kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan Senda Majelis, juga Pendeta Andi yang sudah melayani di ibadah minggu pagi ini. Dan untuk minggu depan persembahan diadakan 1 kali untuk kas gereja. Informasi dari Komisi Sekolah Minggu, dalam rangka Pasca Sekolah Minggu, Komisi Sekolah Minggu mengadakan bazar. Mohon partisipasi jemaat sekalian. Informasi dari Komisi Remaja, Bapak Ibu, telah terbentuk pengurus baru Komisi Remaja, diketuai oleh Ezra, kemudian wakilnya ada Bram, sekretaris ada Jordan, dan bendahara Karen Hapuk. Selamat menjalankan tugas ya Bapak Ibu. Kita dukung ya Bapak Ibu, sama-sama remaja adalah masa depan gereja. Baik. Kemudian ada undangan Bapak Ibu, undangan pernikahan Saudari Ripka dan Saudara William yang akan diadakan tanggal 3 Maret 2024. Pemberkatannya di gereja jam 9, dan Bapak Ibu sekaligus juga diundang dalam resepsi yang diadakan di Depul pukul 4 sampai 7 pada hari Minggu itu juga. Pengumuman dari Panitia Paskah tentang sumbangsih jemaat ada 2 macam, yaitu telur dan amplop. Telur dikumpulkan tanggal 21 sampai 27 Maret kepada Bapak Kandus Gultop, dan amplop dikumpulkan tanggal 28 Februari hingga 21 Maret kepada Bapak Charles Mangunsong. Pengumuman dari Komisi Ibadah, bagi jemaat yang akan bergabung dalam doa syafaat di kapel, jadi minggu depan doa syafaatnya di kapel TS baru Bapak Ibu. Acaranya akan dilakukan yang biasanya 7:30, besok jam 7 malam. Dan jika Bapak Ibu hendak bergabung, silahkan kumpul di gereja dan berangkat bersama-sama jam 18.30 dari gereja, menggunakan kendaraan pribadi-pribadi ya Bapak Ibu. Semoga tidak hujan. Ucapan ulang tahun disampaikan dari majelis jemaat kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa menjaga kebersihan gereja dan sekitarnya, serta membuang sampah di tempatnya. Jadwal kegiatan sepekan Bapak Ibu, di hari Senin jam 19 ada katekisasi Sidi yang dibawakan oleh Pendeta Andi Yohanes. Tanggal 20 Februari hari Selasa jam 19 ada doa syafaat di TS baru. Pelayan firman Diaken Yohana, liturgos Diaken Ega, dan pemusik Diaken Firman. Hari Rabu jam 19 ada sermon persiapan pelayanan hari Minggu, dan di 19.30 ada konseling pernikahan yang dipimpin oleh Pendeta Andi Yohanes. Hari Kamis 22 Februari jam 19.30 ada ibadah keluarga, pelayan firman Bapak David, liturgos Bapak Babang Hermanto, dan pemusik Bapak Siswanto. Tempatnya di gereja. Hari Jumat 23 Februari jam 19 ada latihan musik persiapan sekolah minggu. Petugasnya adalah Seruni, Miracle, dan Ezra. Kemudian di jam 19.30-nya ada acara remaja yaitu Fun Friday.
Pelayan untuk sekolah minggu tanggal 25 Februari, pembawa firmannya ada Diakon Yohana dan Ibu Hesti, liturgosnya Seruni dan pemusiknya Miracle Ezra. Untuk ibadah 25 Februari 2024, di pagi dan sore pelayan firman Pendeta Andi Yohanes, kemudian ibadah pagi imam dan doa syafaat Penetua Charles Mangunsong, liturgosnya pemusik adalah kaum pria. Porta jemaatnya Bapak Isai Heru, operator RCD Joy, dan asernya keluarga Diakan Yopi. Untuk sore hari, liturgosnya Ibu Nunung, pemusiknya Bapak Siswanto, operator LCD Elsa, dan asernya dari keluarga Diakan Hotman. Untuk informasi keuangan Bapak Ibu dapat dibaca, di mana totalnya Rp4.257.000. Baik Bapak Ibu, terkait dengan kebaktian keluarga. Jadi mulai bulan Maret nanti kebaktian keluarga sudah akan dibagi menjadi 2 sektor, sektor A dan sektor B. Bagi keluarga yang belum menerima jadwal dan kertas sektor, nanti bisa menghubungi kami. Sebenarnya kami tadi sudah siapkan di depan, tapi siapa tahu ada yang terlewat. Jadi Bapak Ibu, untuk kebaktian keluarga ini tidak harus ada makan berat ya Bapak Ibu. Tidak harus ada makan malam, karena memang dimulainya jam berapa? 19.30. Jadi ya biasanya jam 7:30 itu sudah makan. Tidak harus Bapak Ibu ada makan berat begitu ya. Jadi tidak perlu saya ketempatan kapan begitu ya. Ya kita tujuannya ketika persekutuan kebaktian keluarga ini diadakan per sektor adalah supaya semakin mempererat persaudaraan, semakin ada rasa memiliki antara jemaat satu dan yang lain begitu. Jadi kita tahu sendiri bahwa selama ini sejak Covid ya, kebaktian keluarga ada di gereja itu jumlah yang hadir paling 10 keluarga begitu ya. Diharapkan nanti ketika kebaktian keluarga ini dijadikan per sektor, setiap sektor bisa turut ambil bagian gitu ya, datang di kebaktian keluarga tersebut. Jika memang nanti berhalangan Bapak Ibu yang mendapatkan jadwal ketempatan, bisa menghubungi kami. Kami baru menyusun hingga bulan Mei. Kita akan lihat bagaimana responnya, bagaimana situasinya. Nanti mungkin akan bisa dievaluasi kembali, dan kami tidak menutup masukan-masukan dari Bapak Ibu jemaat. Jadi Bapak Ibu kemarin waktu komisi ibadah mengeluarkan polling, kemudian saya sampaikan di grup, kami akan konsultasi dengan BPH, dan hasil konsultasinya ya membuahkan seperti ini. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi tujuannya adalah supaya kita saling mempererat persaudaraan di dalam Kristus, begitu. Itu saja. Mungkin jika nanti ada pertanyaan atau mungkin hal-hal masukan lainnya, bisa silakan disampaikan ke komisi ibadah. Terima kasih Bapak Ibu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu terkasih, saat ini marilah kita pulang dengan sukacita untuk memberitakan kabar baik bagi sesama. Kita akan puji Tuhan dari
Memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 278 sebagai kidung penutup ibadah pada pagi hari ini. Jemaat kami undang untuk berdiri. 278 Kidung Jemaat. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekah. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekah. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bait yang kedua. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan terkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bait yang ketiga. Dari pagi hingga malam, mari kita bekerja. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang besar. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Marilah kita pulang dengan sukacita untuk menjadi saksi janji Allah yang telah tergenapi, dengan menggenapi janji-janji yang kita janjikan kepada siapa dan kepada apapun, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai sekalian saudara. Amin. Kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.